Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nancy Latifatul Afida dengan NIM 12640620160 dari kelas MKS 3B. Pada video kali ini akan membahas mengenai soal UAS perilaku Islam organisasi. Yang pertama ada berikan contoh permasalahan persepsi dan komunikasi yang kurang baik dalam organisasi dan sertakan solusi yang tepat menurut Anda. Di sini saya mengambil contoh, dalam sebuah organisasi pasti terdapat beberapa anggota di dalamnya, dan pasti tidak semuanya bisa berkomunikasi dengan baik antara individu satu dengan individu yang lain. Apabila itu terjadi, maka akan menimbulkan sebuah persepsi seseorang yang tidak enak. Misalnya, organisasi A akan mengadakan sebuah acara dan terdapat 30 panitia. Tentu ada pembagian si di dalamnya. Waktu itu si acara kurang berkomunikasi dengan si dokumentasi, akhirnya menimbulkan miskomunikasi di antara keduanya, sehingga bisa menimbulkan persepsi yang tidak enak antar anggota lainnya. Untuk solusinya, sebaiknya untuk menghindari miskomunikasi di dalam sebuah organisasi tersebut, kita sebagai anggota harus membangun komunikasi yang baik antara sesama anggota, karena bagaimanapun kita di dalam sebuah organisasi mempunyai tujuan yang sama. Soal yang kedua, pilih salah satu gaya kepemimpinan yang saya sukai beserta contoh nyata dari yang Anda pilih tersebut. Di sini saya memilih teori kepemimpinan managerial grid, yaitu sebuah teori yang berfokus pada dua aspek penilaian, yaitu tingkat produktivitas atau kepedulian terhadap tugas dan motivasi tim atau kepedulian terhadap hubungan dengan tim. Alasan saya memilih teori ini adalah karena menurut saya dapat membantu pimpinan dalam pembuatan rencana pengelolaan tim dengan mengembangkan gaya kepemimpinan anggotanya menjadi lebih sesuai dan terarah. Selain itu, pada teori ini juga memberikan motivasi kepada bawahan sehingga bisa dikatakan teori yang efektif. Contohnya adalah PT Bank Sumut adalah sebuah perusahaan yang menggunakan teori kepemimpinan managerial grid, di mana seorang pimpinan tidak menekankan kepada pencapaian target kerja, tetapi lebih memperhatikan terhadap masalah dan hambatan yang dialami oleh masing-masing pegawai, sehingga bisa dikatakan pada perusahaan ini tidak terlalu keras. Yang ketiga, ada berikan contoh dari nilai, norma, etika, sikap, dan kepuasan kerja dalam organisasi. Contoh nilai, misalnya seperti profesional, disiplin, tanggung jawab, cakap dan terampil, serta dapat dipercaya. Contoh norma adalah pakaian kerja, jam kerja, restriksi berkomunikasi atau protokoler. Contoh etika adalah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai kebijakan yang berlaku, menjaga informasi yang bersifat rahasia, melaksanakan setiap kewajiban yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Contoh moral adalah jujur, berkeadilan, dapat menjadi tauladan. Contoh sikap dapat mengambil keputusan dengan bijak, kekeluargaan, serta loyalitas. Contoh kepuasan kerja, tingkat kenyamanan seperti fasilitas, apresiasi oleh pimpinan, gaji yang kompetitif. Soal nomor 4 mengenai teori motivasi. Yang pertama ada teori hierarki Maslow, menggambarkan kebutuhan fisiologis dan emosional untuk kebutuhan manusia. Yang kedua ada teori Maxwell, yaitu menggolongkan kebutuhan menjadi 3, yaitu kebutuhan akan prestasi, afiliasi, serta kebutuhan akan kekuatan. Yang ketiga ada teori ERG Aldever, menggolongkan 3 kelompok kebutuhan inti, yaitu eksistensi, keterkaitan, dan perkembangan. Yang keempat ada teori harapan Fromm, yaitu teori yang didasari oleh orientasi emosional akan suatu hal, ekspektasi, serta instrumen. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah teori Herzberg. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor intrinsik
seperti prestasi, pengetahuan, perkembangan, dan faktor keberhasilan. Di sini saya memilih teori Herzberg karena pada teori ini ada faktor di dalam diri sendiri maupun dari luar sehingga bisa memaksimalkan pekerjaan kita dan dapat memotivasi. Soal yang kelima, dalam motivasi kita sering menemukan problem yang signifikan. Berikan contoh dari problem tersebut beserta solusinya. Problem tersebut bisa datang dari pribadi kita sendiri maupun dari luar. Misalnya, jika dari dalam diri sendiri adalah kurangnya wawasan atau pengetahuan kita, sehingga bisa menyusahkan kita untuk berpikir jauh. Untuk contoh dari faktor luar, misalnya kita kurang mendapatkan fasilitas, sehingga kita merasa tidak nyaman dalam melakukan sesuatu dan bisa menghasilkan hasil kerja yang kurang maksimal. Soal yang keenam, apakah benar emosi dapat mengakibatkan kita tidak rasional? Menurut saya iya, karena apapun yang diikuti dengan rasa emosi bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Bisa juga dengan kita emosi yang berlebihan tidak menghasilkan suatu keputusan yang matang karena satu sama lain akan lebih mementingkan egonya masing-masing. Soal yang ketujuh, dalam organisasi kita sering dihadapkan yang namanya konflik. Bagaimana jika Anda dihadapkan dengan intergroup konflik yang pada situasi 3 dan berdampak disfungsional serta berikan solusi yang terbaik untuk mendobrak untuk masuk ke situasi 2. Jika dalam suatu organisasi timbul suatu konflik, maka manajemenlah yang dapat memadamkan konflik tersebut. Seorang leader atau manajer bertindak baik secara administrasi maupun manajemen. Bagaimana seorang leader atau manajer bertindak secara administrasi bisa dilihat dari caranya mengatur serta menjalankan penyelenggaraan apa yang dikehendaki suatu organisasi. Sedangkan tindakan manajemen dapat dilihat dari bagaimana cara seseorang pimpinan dalam mengendalikan, mengarahkan, dan memanfaatkan segala faktor dan sumber daya, baik itu manusia, bahan, peralatan, dan lain-lain yang berdasarkan perencanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan atau mencapai suatu tujuan. Soal yang ke-8, dalam strategi negosiasi terdapat negosiasi distributif dan negosiasi integratif. Berikan contoh dari kedua strategi tersebut. Contoh negosiasi distributif. Negosiasi gaji antara manajer dengan karyawan. Di satu sisi karyawan ingin gaji tinggi, sebaliknya manajer ingin berusaha menekankan gaji serendah mungkin demi efisiensi sebuah organisasi. Sedangkan contoh negosiasi integratif adalah negara pendiri ASEAN sepakat mendirikan ASEAN. Masing-masing negara pasti memiliki kepentingan yang membuat mereka ingin mempunyai value baru. Dalam menjalankan negosiasi ini, sharing informasi merupakan hal yang perlu dilakukan agar semua pihak saling mengerti apa yang menjadi keinginan dan kepentingan dari masing-masing pihak. Soal yang ke-9, 3 level budaya menurut Stein, serta sebutkan contohnya. Yang pertama ada artefak, merupakan penanda permukaan budaya di setiap organisasi. Contohnya adalah bahasa, teknologi, cerita, atau mitos. Yang kedua ada nilai-nilai, merupakan anggota organisasi yang dapat mengelompokkan situasi dan tindakan mana yang tidak diinginkan dan mana yang diinginkan. Contohnya adalah terampil, dapat dipercaya, serta tanggung jawab. Dan yang ketiga ada asumsi dasar, yaitu semacam kepercayaan yang diterima begitu saja sebagai fakta sehingga tidak pernah ditentang. Contohnya adalah asumsi pentingnya waktu dalam kelompok, asumsi yang tepat cara berkomunikasi antara satu dengan yang lain, dan asumsi tentang kebenaran dalam suatu masalah. Serta soal yang ke-10 atau yang terakhir adalah jenis budaya organisasi berdasarkan proses informasi dibagi 4, yaitu budaya rasional, ideologis, konsensus, serta hierarkis. Berikan contoh dari keempat tersebut. Contoh budaya rasional adalah efisiensi, produktivitas, dan keuntungan atau dampak. Contoh budaya ideologis, dukungan dari luar, pertumbuhan, sumber daya. Contoh budaya konsensus, iklim, moral,
kerjasama antar kelompok. Dan contoh budaya hierarkis adalah dokumentasi, komputasi, serta evaluasi. Sekian video dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.